Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cica Puspita Arum, mahasiswa KKN Desa Langgar, dosen Karangsari Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Di KKN terintegrasi UNJ 2020 ini, saya akan mencoba membuat video tutorial cara penggunaan aplikasi fisika sesuai bidang keahlian saya. Setelah kemarin saya membuat tutorial tentang aplikasi ResTudinpi, Grads, dan QGIS, di video terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi MATLAB. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit gambaran penggunaan MATLAB mengenai variabel pada MATLAB, matriks pada MATLAB, serta operator dasar pada MATLAB. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja membuka aplikasi MATLAB-nya. Sekarang kita sudah berada pada tampilan MATLAB. MATLAB sendiri merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi pemodelan dan grafik-grafik perhitungan. Untuk window pada MATLAB sendiri terdiri dari beberapa window. Untuk yang pertama ada current window, yang kedua ada common history, ada workspace, dan ada common window. Yang pertama adalah current folder. Current folder merupakan window yang menampilkan isi direktori kerja saat menggunakan MATLAB. Untuk folder yang kita gunakan di sini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita di folder C, di direktori D, atau di direktori E. Itu bisa diubah sesuai keinginan kita. Untuk selanjutnya adalah common history. Common history merupakan window yang berfungsi untuk menyimpan perintah-perintah apa saja yang sebelumnya dilakukan oleh pengguna terhadap MATLAB. Yang selanjutnya adalah workspace. Workspace ini berfungsi menyimpan variabel-variabel yang sedang aktif pada pemakaian MATLAB. Yang terakhir ada common window. Common window ini merupakan window utama dari MATLAB. Di common window ini berfungsi untuk tempat untuk menjalankan fungsi, membuat variabel, menjalankan proses-proses, serta melihat isi dari variabel. Pada tutorial kali ini saya akan membuat penjelasan sedikit tentang variabel pada MATLAB, matriks pada MATLAB, serta operasi dasar pada MATLAB. Yang pertama kita membahas tentang variabel pada MATLAB. Variabel pada MATLAB pada dasarnya terdapat dua, yaitu dalam bentuk numerik dan dalam bentuk string. Dalam MATLAB, setiap variabel akan disimpan dalam bentuk matriks. User dapat langsung menulis matriks variabel baru tanpa harus mendeklarasikannya pada common window. Kita contohkan saja, misalkan kita membuat A sama dengan 2. Kita enter, maka di sini akan muncul variabel A yang bernilai 2. Di workspace, di sini juga sudah tersimpan bahwa variabel A dengan nilai value-nya 2. Selanjutnya kita akan mencoba membuat variabel dalam bentuk matriks. Misalnya kita variabel B sama dengan dalam buat matriks kita menggunakan kurung siku sama dengan 1, 2, 3, 4, kurung tutup, enter. Maka di sini sudah terlihat bahwa variabel B merupakan variabel matriks. Dalam workspace juga sudah tersimpan bahwa variabel B dengan value-nya 1, 2, 3, dan 4. Kita akan mencoba membuat variabel dalam bentuk string. Misalkan kita buat variabel C sama dengan kita menggunakan petik string, kita enter. Maka di sini akan muncul variabel C dengan nilai string. String ini untuk memasukkan teks pada MATLAB. Untuk selanjutnya, bahwa kita lihat di sini di common window, maka akan terlihat sekali boros space karena setiap variabel yang kita masukkan akan muncul nama dan value-nya.
Untuk membuat lebih singkat lagi, caranya adalah dengan kita klik dulu, kita hapus dulu semuanya, clear, kemudian kita enter, kita CLC, enter. Caranya adalah dengan kita membuat variabel lagi A sama dengan 2, kemudian kita beri titik koma supaya nilai dan nama variabelnya tidak muncul di bawahnya. Kita enter, maka di sini terlihat nama variabel dan value-nya tetap tersimpan, namun di sini tidak muncul di command window. Selanjutnya kita coba membuat variabel B sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, kita kurung buka, kita titik koma. Di sini juga terlihat tersimpan dalam workspace tapi tidak muncul di command window. Penggunaan variabel pada MATLAB ini adalah sangat sensitif. Penggunaan huruf kecil dan huruf besar itu sangat berpengaruh terhadap variabel yang disimpan dalam workspace, sehingga perlu diperhatikan penggunaan huruf besar, huruf kecil dalam menggunakan variabel. Apabila ada variabel lama dengan nama yang sama, maka MATLAB akan secara otomatis mereplace variabel lama dengan yang baru. Misalkan ini nilai A sudah tersimpan 2, kita membuat variabel A lagi sama dengan, misalkan kita ganti 5, titik koma, enter. Maka di sini di workspace, maka variabel A akan tersimpan dengan nilai yang baru yaitu 5. Seperti itu. Untuk penjelasan mengenai variabel pada MATLAB dicukupkan. Yang selanjutnya kita akan membuat sedikit penjelasan mengenai matriks pada MATLAB. Sebelumnya kita clear dulu, clear, kemudian kita CLC. Matriks pada MATLAB ini dapat diasumsikan bahwa di dalam MATLAB setiap data akan disimpan dalam bentuk matriks. Dalam membuat suatu data matriks, setiap isi data harus dimulai dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Misalkan kita membuat variabel A sama dengan kita membuat matriks bernilai 1, 2, 3, 4, 5, kita kurung tutup, atau kita membuat seperti ini, koma, 5, 6, 7, 8. Nah, maka akan terlihat nilai dari matriks-matriksnya yaitu 1, 2, 3 sampai 8. MATLAB menyediakan beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk matriks. Ada zeros, ones, random, atau A. Yang pertama, kita akan membahas tentang zeros. Zeros merupakan matriks kosong-kosong. Kita misalkan kita membuat matriks A sama dengan zeros. Kita membuat matriks A, misalkan kita zeros. Kita akan membuat misalkan ukuran 2 kali 3, enter. Maka di sini akan muncul matriks zeros dengan nilai baris 2 dan jumlah kolom 3. Seperti itu, secara otomatis akan membuat matriks yang semua kolom matriks berisi 0. Yang selanjutnya kita akan coba membuat matriks dengan fungsi ones. Kita coba B sama dengan kita membuat misalkan 3 kali 4, kita enter. Maka di sini akan muncul matriks B dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 4 dengan nilai di setiap matriksnya adalah 1. Itu untuk fungsi ones. Selanjutnya kita akan membuat fungsi random. Dengan kita membuat variabel C sama dengan range, kita membuat misalkan 2,4, kita enter. Maka akan di sini muncul nilai matriks dengan jumlah baris 2 dengan kolom 4 dengan nilai yang random atau acak sesuai dengan nama fungsinya. Selanjutnya adalah matriks menggunakan fungsi A atau matriks identitas. Matriks identitas ini merupakan matriks yang diagonalnya bernilai 1. Misalkan kita membuat D sama dengan A, misalkan kita membuat 3,3, kita enter. Maka di sini akan muncul matriks identitas dengan nilai diagonal 1 dan selain nilai diagonal adalah bernilai 0.
Selanjutnya adalah kita misalkan ingin memanggil salah satu komponen dari matriks, maka kita dapat menggunakan, misalkan kita akan memanggil di sini baris pertama dan kolom pertama. Kita tuliskan dulu variabel C kurung buka 1,1, enter. Maka di sini akan terpanggil nilai dari variabel kolom pertama, baris pertama dari variabel C yang bernilai 0,8147. Seperti itu. Untuk penjelasan mengenai matriks seperti itu pada MATLAB. Selanjutnya kita akan membahas tentang operator dasar pada MATLAB. Sebelumnya kita clear dulu. Kita CLC. Yang selanjutnya adalah kita membahas operasi dasar pada MATLAB, yaitu ada kurang, tambah, bagi, kali, dan eksponensial. Misalkan kita di sini membuat variabel A sama dengan 4, titik koma, variabel B sama dengan 3, titik koma, enter. Maka kita akan membuat variabel, misalkan kita akan mengalihkan nilai A dikali dengan B. Kali di sini kita pada MATLAB menggunakan bintang, kemudian kita klik enter, maka answer-nya akan menjawab 12 sesuai dengan perkalian A kali B, yaitu 12. Atau kita bisa membuat variabel baru, misalkan X atau X sama dengan A dikali B, enter. Maka akan muncul di sini nilai X sama dengan 12, nilai X sama dengan 12. Selanjutnya adalah pembagian, misalkan kita buat variabel baru Y sama dengan A dibagi dengan B, maka akan muncul di 4 dibagi 3, yaitu hasilnya 1,33. Dan selanjutnya misalkan kita membuat penambahan Z sama dengan A ditambah B, enter, maka hasilnya adalah 7. Pengurangan juga sama, kita membuat misalkan variabel B sama dengan A dikurangi B, maka terlihat di sini jawabannya 1. Dan yang terakhir kita akan membuat eksponensial, yaitu A pangkat B. Kita misalkan variabelnya H sama dengan A pangkat, kita menggunakan tanda seperti ini, pangkat B, kita enter, maka hasilnya adalah 64. A 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 64. Seperti itu. Untuk penjelasan mengenai pada MATLAB cukup sekian. Tadi sudah sedikit dibahas mengenai materi tentang variabel, matriks, serta operator dasar pada MATLAB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial menggunakan MATLAB. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.